Teman-teman, pada siang hari ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Skenario Pembunuhan KPK. Tadi yang dijelaskan oleh Mas Gufron sangat benar, ada cukup banyak kebijakan yang keliru dalam memaknai penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita akan ulas satu persatu, teman-teman, mulai dari siapa yang menyebabkan situasi carut-marut seperti saat ini, apa yang dilakukan, dan bagaimana kondisi terkini. Saya mulai dengan slide pertama, bahwa sejak awal negara memang tidak menginginkan pemberantasan korupsi berjalan dengan optimal. Teman-teman, lembaga seperti KPK ini bukan kali pertama ada dalam struktur negara di Republik ini. Sejak zaman Orde Lama sebenarnya sudah ada niat dari pemerintah untuk membenahi praktik korupsi. Namun, tatkala lembaga itu bekerja maksimal, menyentuh elit-elit kekuasaan, maka dengan sendirinya negara berupaya untuk melemahkan. Bahkan pada lembaga-lembaga sebelumnya berhasil dibubarkan. Tentu itu yang sekarang sedang terjadi pada KPK. Nanti akan kita ulas, teman-teman. Boleh di next. Apa penyebabnya, teman-teman? Penyebabnya dua ini, teman-teman. Tadi Mas Gufron sempat ulas sebenarnya. Yang pertama adalah terpilihnya 5 komisioner KPK baru. Satu di antaranya mempunyai rekam jejak buruk, yaitu Firly Bahuri. Sayangnya yang bersangkutan justru terpilih sebagai ketua KPK. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa ketika Firly mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK, yang bersangkutan memiliki permasalahan, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik di internal KPK sehingga ia dijatuhi pelanggaran berat. Firly bukan orang baru di KPK, dulu sempat menjabat sebagai deputi penindakan. Dia melanggar etik ketika menjabat sebagai deputi penindakan. Alih-alih berubah, alih-alih mengevaluasi diri, yang dilakukan justru mengulangi pelanggaran etik itu ketika yang bersangkutan menjadi ketua KPK pada periode 2020 yang lalu. Sebelah kanan kita bisa lihat ada foto anggota DPR, ada Bambang Susatyo, Fahri Hamzah, dan Aziz Samsudin. Mereka adalah orang-orang yang getol mendorong perubahan undang-undang KPK. Ini menjadi pintu masuk penggembosan luar biasa di tubuh lembaga anti rasuah tersebut. Ide ini bukan ide baru, sudah sejak 2010 digaungkan terus-menerus secara bergantian oleh pemerintah ataupun oleh DPR. Dan kita selalu melakukan penolakan terhadap hal tersebut sehingga mereka tidak bisa merevisi undang-undang KPK. Akan tetapi 2019 pertahanan kita jebol maupun substansinya. Atas dua permasalahan ini, teman-teman, terlihat bagaimana sebenarnya situasi politik hukum pemberantasan korupsi. Boleh di next? Boleh di next slide-nya? Ya, ini potret pemberantasan korupsi kita hari ini, teman-teman, dikeluarkan oleh sebelumnya, belum masuk yang ini, masih yang tabel tadi. Ya, begini kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia, teman-teman. Ini di-capture oleh Transparansi Internasional. Indeks persepsi korupsi kita anjlok, merosot tajam. Dari tahun 2019, poin kita 40, sempurna itu poinnya 100, teman-teman. Tapi justru berkurang 3 poin,
menjadi angka 37. Pengurangan ini belum pernah terjadi setidaknya 8-9 tahun terakhir. Peringkatnya pun turun dari peringkat 85 menjadi peringkat 102. Bukankah temuan ini menggambarkan kekeliruan dari negara dalam memandang instrumen penguatan pemberantasan korupsi? Bukankah temuan ini menjadi tamparan yang keras, baik bagi Presiden ataupun DPR, yang selalu mengatakan mereka tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Faktanya, statement-statement itu hanya lip service belaka, bertolak belakang dengan realitas yang tampak oleh publik. Indeks persepsi korupsi ini, teman-teman, dijadikan rujukan di negara-negara seluruh dunia untuk menilai, mengevaluasi arah politik hukum pemberantasan korupsi kita. Jadi bullshit sekali kalau ada pemerintah ataupun DPR yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu pro terhadap pemberantasan korupsi, memperkuat KPK. Faktanya ini, teman-teman. Boleh di next? Ada disorientasi penguatan pemberantasan korupsi, teman-teman. Kita cukup banyak tunggakan legislasi yang sebenarnya menguatkan KPK. Mulai dari revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah 20 tahun 2001. Kenapa ini harus direvisi? Ada kesepakatan-kesepakatan dalam konvensi PBB melawan korupsi, atau yang lazim kita kenal United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 di Meksiko. Faktanya tidak ada perubahan undang-undang tipikor tersebut sampai hari ini untuk mensinkronkan dengan kesepakatan ANKEK yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Yang kedua, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, teman-teman. Ini adalah RUU penting untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara bisa maksimal. Kalau kita berbicara soal pemiskinan koruptor, maka RUU Perampasan Aset menjadi salah satu kunci utama. Tapi lagi-lagi, lebih dari 5 tahun RUU ini menjadi tunggakan berkas di DPR ataupun di pemerintah. Yang ketiga, teman-teman, rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Regulasi ini menjadi hal yang penting pula untuk memastikan agar seluruh transaksi menggunakan instrumen perbankan bisa dilacak oleh penegak hukum melalui PPATK, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah transaksi suap yang kerap kali menggunakan uang tunai. Namun, apakah ini dikerjakan? Sudah jelas tidak, teman-teman. Yang dikerjakan justru terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mengundangkan Omnibus Law, Cipta Kerja. Ini kan menjadi hal yang hal yang tidak baik, hal yang bertolak belakang dengan permasalahan yang ada. Boleh di next? Slide-nya boleh di next? Boleh dibantu, teman-teman, untuk next slide-nya?
Ada, apakah Baik. ada? Oke. Ya, teman-teman, ini potret KPK kekinian. Jadi, teman-teman bisa lihat kalau dulu KPK itu selalu dielu-elukan oleh publik, mendapatkan apresiasi yang tinggi, tapi kejadian di tahun 2020 justru bertolak belakang. Di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ada foto Ketua KPK yang tahun 2020, sebagaimana tadi saya sampaikan, kembali terbukti melanggar kode etik saat mengendarai atau menggunakan helikopter mewah. Ada isu keteladanan yang terkikis di sana, dan menunjukkan gaya hidup hedonisme. Itu yang menggunakan diksi yang ada dalam peraturan Dewan Pengawas KPK tahun 2020. Ada Harun Masiku yang sampai hari ini kita tidak tahu ribanya di mana. Sampai hari ini KPK, saya sering menggunakan diksi bukan tidak mampu, tapi KPK tidak mau meringkus Harun Masiku. Dan juga di tengah pandemi COVID-19, semua pemerintah itu mengharuskan penghematan anggaran misalnya, tapi apa yang dilakukan oleh KPK? Pimpinan KPK justru meminta kenaikan gaji yang awalnya gaji 5 orang komisioner itu 100 juta satu bulan, mereka minta kenaikan sampai 350 juta per bulan. Dulu KPK itu ada mobil operasional, bukan mobil dinas, teman-teman, tapi kali ini mereka minta mobil dinas yang harganya juga cukup mahal, 1 miliar ke atas mobil untuk orang-orang pimpinan KPK. Nama politisi yang hilang dalam surat dakwaan KPK, dua politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendapatkan kuota bansos ratusan ribu jutaan paket, tapi hilang namanya dalam surat dakwaan. Tidak ada sama sekali disebutkan, teman-teman. Boleh di next. Ini kejadian di tahun 2020 juga, teman-teman. Jumlah tangkap tangan KPK menurun. Tahun 2020 itu hanya 7 tangkap tangan. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, berbeda sekali. 2019, 2021, 2018, 2030. 7 ini pun bisa kita bedah satu-satu, teman-teman. Banyak kejanggalan di sana. Pertama, Harun Masiku, kasus OTT pertama KPK itu kan sampai hari ini belum terlalu clear, bahkan ada keterlibatan petinggi partai politik. Maka dari itu Harun Masiku tidak diungkap oleh KPK. Yang kedua, kasus bansos, tadi sempat saya sampaikan, ada nama politisi yang sepertinya sengaja dihilangkan oleh KPK. Kasus ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, ada satu nama petinggi Kementerian Kelautan yang tidak ingin dipanggil sebagai saksi. Ini menjadi PR, teman-teman, untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang tadi saya sampaikan. Itu tersebar di media pemberitaan isinya. Boleh di next? Ini persepsi publik terhadap KPK. Tadi sudah saya sampaikan, dulu KPK selalu mendapatkan apresiasi publik yang tinggi, tapi di tahun 2020 anjlok juga. Ini baru 4, teman-teman, yang saya tampilkan dalam temuan ICW, setidaknya ada 7 sampai 8 lembaga survei yang mengonfirmasi turunnya kepercayaan publik kepada KPK. Metodologinya jelas, bisa diuji, dan lembaga survei tersebut memiliki kredibilitas yang cukup baik di mata masyarakat. Boleh di next. Siapa aktor yang layak dimintakan pertanggungjawaban atas pelemahan KPK, teman-teman? Dulu sebelum tanggal 5 Mei tahun 2021, saya selalu menuliskan 2. Yang pertama, lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Yang kedua, legislatif, DPR. Tapi sejak tanggal 5 Mei, saya tambahkan 1, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena MK berkontribusi untuk melemahkan KPK dengan cara menolak uji materi, baik formil maupun material, terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kita akan bedah apa peran 3
cabang kekuasaan ini, silakan boleh di next. Yang pertama presiden, teman-teman. Pertama presiden Jokowi adalah orang yang setuju untuk melantik pimpinan KPK dengan status pelanggar kode etik, yaitu Firly Bahuri. Yang kedua, teman-teman, ketika undang-undang KPK itu disahkan di DPR, presiden menolak untuk membubuhkan tanda-tanda dalam undang-undang itu. Logika sederhananya, teman-teman, ketika presiden tidak setuju atau tidak membubuhkan tanda tangan apa? Presiden tidak sepakat dengan poin-poin dalam undang-undang KPK baru. Kan itu logika sederhananya. Tapi apakah presiden berupaya untuk merevisi undang-undang itu karena presiden tidak sepakat, karena tidak menandatangani undang-undang itu? Apa instrumen hukumnya? Sudah pernah kita sampaikan. Instrumen hukumnya adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Apakah Perpu itu pernah dikeluarkan hingga saat ini? Jawabannya tidak. Pasti tidak. Akan tetapi teman-teman, presiden sempat menyampaikan keinginannya untuk mengeluarkan Perpu, mengundang berbagai tokoh, termasuk salah satunya yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam, Profesor Muhammad Mahfud MD, ke istana. Tapi ternyata lagi-lagi hanya lip service belaka. Mungkin dalam benak saya, presiden mengeluarkan itu agar publik tidak lagi marah atas perubahan undang-undang KPK itu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah hari ini hanya menyasar pada isu ekonomi, mengundang investor. Padahal, teman-teman, isu bisnis, investasi, apa permasalahan di Indonesia? Permasalahannya adalah penegakan hukum. Permasalahannya adalah kepastian hukum. Penegakan hukum terhadap apa? Terhadap praktik korupsi. Jadi yang mana dulu nih harusnya dibenahi? Korupsinya dulu atau investasinya? Bukan korupsinya dulu. Tapi justru lembaga pemberantasan korupsi yang pertama dilemahkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa memahami logika berpikir dari negara hari ini untuk merumuskan penguatan pemberantasan korupsi. Logikanya sudah keliru, logikanya sudah bengkok. Gitu. Boleh di next. Lalu DPR secara sangat panjang dan mungkin teman-teman sudah tahu semua. Tadi sempat saya sampaikan, dari dulu getol ingin merevisi undang-undang KPK. Dulu pernah ingin membekukan anggaran KPK. 2017 sempat mengajukan hak angket, bahkan membentuk Densus Anti Korupsi Polri yang kabarnya kewenangannya melebihi atau setara dengan KPK. Menghambat pembangunan gedung baru, yaitu gedung merah putih KPK. Jadi persoalannya kalau di DPR sudah sangat kompleks, teman-teman. Boleh dilanjutkan slide-nya. Lalu Mahkamah Konstitusi berkontribusi membiarkan nilai demokrasi hilang dalam proses legislasi. Kenapa saya katakan itu? Kalau teman-teman buka Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 15 tahun 2013, jelas sekali di sana disebutkan bahwa partisipasi publik menjadi hal yang utama dalam mengeluarkan sebuah legislasi. Namun apakah itu terjadi dalam undang-undang KPK? Jelas tidak. Jangankan publik, KPK sebagai user regulasi tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap poin-poin perubahan undang-undang KPK. Sayangnya MK gagal menangkap itu. MK juga hanya menggali kebenaran formil. MK mengatakan sosialisasi undang-undang KPK sudah dilakukan oleh DPR ke berbagai kasus. Tapi MK tidak menjelaskan ketika sosialisasi itu dilakukan apa respon kampus. Apakah kampus menerima atau kampus itu menolak? Bagaimana forum dalam diskusi itu?
Bagaimana kondisi sekitaran kampus? Apakah ada mahasiswa yang demonstrasi? Karena sependek pengetahuan saya, ketika DPR mendatangi kampus tersebut, salah satunya kampus saya di Universitas Sumatera Utara Medan, di demo oleh mahasiswa. Di UGM di demo, di UNAM di demo. Itu teman-teman, lebih baik kalau ada DPR yang mendatangi kampus teman-teman, dibuatkan saja hitam di atas putihnya bahwa sosialisasi dan undang-undang A tidak menjadi dasar jika sudah terdengar suara saya, teman-teman. Oke. Iya, jadi gagal menggali kebenaran material dan juga yang paling bahaya, teman-teman, membuka peluang terjadinya legislasi ugal-ugalan di masa yang akan datang. Saat ini marak legislasi janggal, undang-undang minerba, omnibus law, undang-undang cipta kerja. Itu kan proses formilnya bermasalah. Tapi kalau teman-teman mengajukan PR ke MK, saya yakin putusannya akan sama dengan undang-undang KPK. Maka dari itu kemarin proses uji formil itu menjadi hal yang penting untuk dilihat secara komprehensif oleh warga negara. Kebetulan saya menjadi salah satu kuasa dalam permohonan uji formil perkara nomor 79 bersama dengan 5 orang mantan pimpinan KPK. Ada isu inkonsistensi antar putusan, teman-teman. Orang sering mengatakan KPK itu bagian dari eksekutif dan dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang 19 tahun 2019. Tetapi kritisi berdialog dengan pemerintah selalu mengatakan itu adalah konsekuensi atas putusan MK tahun 2017 atau 2018 ketika mengajukan hak angket. KPK dikatakan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif sehingga bisa dikenakan hak angket. Itu adalah statement yang cherry picking, statement yang mengambil bagian-bagian yang menguntungkan mereka. Sebab teman-teman, ada dua putusan juga tahun 2003 dan 2006 kalau saya tidak salah, itu menegaskan bahwa KPK itu lembaga negara independen. Kenapa independen? Karena yang disasar adalah memangku kebijakan di negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang dibingkai dengan dua kalimat, penyelenggaraan negara dan penegak hukum. Lalu ada SP3, teman-teman. SP3 ini menjadi perdebatan yang sangat hangat ya, teman-teman. Apakah KPK bisa mengeluarkan SP3 atau tidak? Sudah ada putusan MK-nya, teman-teman, tahun 2009 ya, kalau saya tidak salah, nanti bisa dicek lagi. Itu MK mengatakan bahwa KPK memang tidak boleh diberikan SP3. Lalu pertanyaan yang timbul, KPK kan isinya manusia. Mereka bisa membuat kesalahan. Bagaimana kalau orang-orang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata tidak cukup bukti, karena syaratnya adalah bukti penyuluhan yang cukup. Dua alat bukti pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. MK sudah mengatakan, silakan bawa orang itu ke persidangan untuk bebas orang tersebut. Bahwa nanti KPK akan digugat perdata, itulah konsekuensinya. Tapi SP3 tidak dibenarkan untuk diletakkan ke KPK. Eksplisit MK mengatakan khawatir akan terjadikan bancakan korupsi sebagaimana yang sering kita lihat di lembaga hukum lain. Boleh di next, teman-teman. Ini problematika formil, tadi sudah saya sampaikan juga, ada otoritarianisme legislasi, karena mereka menganggap urusan membentuk undang-undang hanya tugas pemerintah dan DPR. Masyarakat, mahasiswa, lembaga yang akan menggunakan undang-undang itu akan memperjajah proses ini. Itu logika di balik pemerintah dan DPR memandang sebuah legislasi.
Yang kedua, teman-teman, undang-undang KPK baru tidak masuk prolegnas prioritas 2019. Pertanyaan revisinya, kalau tidak masuk prolegnas prioritas, apa ini dimasukkan? Apakah tunggakan prolegnas itu sudah dituntaskan? Faktanya tidak ada yang dituntaskan. Yang ketiga, substansinya amburadul, teman-teman. Salah satu pimpinan KPK, Nurul Gufron, itu sebenarnya tidak bisa dilantik oleh Presiden karena usianya tidak mencukupi berdasarkan undang-undang KPK baru. Undang-undang KPK baru mensyaratkan minimal pimpinan KPK itu 50 tahun kalau tidak salah, sedangkan Pak Gufron belum mencapai 50 tahun. Itu kesesatan berpikir DPR. Padahal DPR sendiri yang memilih Nurul Gufron sebagai pimpinan KPK, dan DPR sendiri yang memasukkan syarat pimpinan KPK itu ke dalam undang-undang KPK baru. Pembahasannya kita teman-teman kurang dari 14 hari. Tentu penting kita dorong Museum Rekor Indonesia untuk menyerahkan trofi ke DPR dan juga pemerintah. Undang-undang yang kompleks itu bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat luas, tapi dibahas secara kilat. Rapat pengesahan tidak turun dari DPR, teman-teman. Total anggota DPR 560 sekian, yang hadir kurang dari 150 orang. Saya ingat dulu ketika saya sekolah dulu di SMP atau SMA, memilih ketua saja harus forum. Apalagi merasakan sebuah undang-undang penting di Republik ini. Boleh di next. Lalu problematika substansinya, teman-teman. Yang pertama, runtuhnya independensi kelembagaan. Tadi sudah saya sampaikan soal itu, saya kira tidak usah diulangi lagi. Yang kedua, tafsir ilmu pengawasan. KPK selalu dikatakan lembaga subpribadi. Apakah KPK lembaga subpribadi? Jawabannya saya dua. Iya dan harus subpribadi. Kenapa saya katakan itu? Karena yang diperangi, yang ditangani adalah extraordinary crime, transnational crime, white collar crime, yaitu kejahatan korupsi. Dan pengawasan KPK sebenarnya sudah jalan, teman-teman, tanpa harus membentuk Dewan Pengawas. Secara undang-undang KPK lama, itu clear sekali pengawasan KPK. Kalau saya menggunakan dari mengatakan, pengawasan itu ada dua. Yang pertama, membentuk lembaga pengawasan atau membangun sistem pengawasan. Yang bekerja di KPK selama ini adalah membentuk sistem pengawasan. Secara administrasi, KPK itu banyak diawasi oleh lembaga negara. Ombudsman mengawasi dalam isu pelayanan publik. BPK secara keuangan, Presiden dan DPR bisa berdiskusi dengan KPK melalui forum DPD dan lain sebagainya. Ketika seseorang tersangka oleh KPK, perlawanan hukumnya disediakan oleh KUHP, mengajukan upaya hukum pra-peradilan misalnya, menggugat perdata misalnya. Apakah KPK pernah kalah dalam peradilan? Jawabannya pernah. Terlepas dari putusan yang janggal atau tidak, de facto-nya KPK pernah kalah. Setia Novanto, Ilham Arif Syarifuddin, Budi Gunawan, Hadi Purnomo, itu nama-nama yang pernah memenangkan upaya hukum pra-peradilan. Itu menandakan pengawasannya berjalan, check and balances berjalan. Lalu pengawasan berpindah ke persidangan pokok perkara dalam di pengadilan tipikor. Apakah terdakwa KPK pernah bebas, teman-teman? Jawabannya pernah. Apakah terdakwa KPK pernah dijatuhi vonis atau lepas? Jawabannya pernah. Berapa orang, teman-teman? Dua. Yang bebas itu mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, yang lepas itu Syafruddin Arsyad Menggub dalam perkara BSD. Jadi teman-teman, sebelum tahun 2019, konfirmasi KPK itu 100% dibunuhi oleh lembaga berantas korupsi di berbagai negara. Itu pengakuan langsung yang saya dengar dari mantan komisioner KPK.
Jadi tadi juga soal penelitian SPT teman-teman. Akhirnya kotak suaranya terbuka. Tanggal 1 April kemarin, perkara korupsi dengan kerugian negara 4,5 triliun rupiah dihentikan, dikeluarkan SPT 3. Perkara apa itu teman-teman? Perkara penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia, Samsul, dan IPC Unsur. Ya, maaf teman-teman, saya barusan lempar lagi ya, padahal sinyal dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi boleh di next slide-nya. Ya, kita akan bahas satu isu penting teman-teman yang selama ini menjadi isu khusus di tengah publik, yaitu alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Ini adalah bentuk pelemahan terhadap KPK juga, teman-teman. Ada dua teori independensinya. Lembaga pemberantas korupsi ideal itu secara negara harus independen, itu sudah dilanggar dengan memasangkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. Yang kedua, pegawainya itu juga telah dikotasi jadi aparatur sipil negara. Lalu kemudian teman-teman di awal Januari tiba-tiba pimpinan KPK menyelundupkan konsep tes wawasan kebangsaan dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021. Ada beberapa urutan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Mari kita bedah. Undang-undang KPK baru pasal 69C kalau saya tidak salah mengatakan bahwa pegawai KPK dalam jangka waktu maksimal 2 tahun harus beralih sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya ada turunannya, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020. Dua aturan ini tidak pernah menyebutkan adanya tes, adanya assessment. Tiba-tiba tes itu dimasukkan dalam perpom KPK nomor 1 tahun 2021. Kita teman-teman semua di sini kuliah di Fakultas Hukum, saya juga alumni dari Fakultas Hukum, tentu kita memahami bahwa aturan teknis itu mesti ada cantolan hukumnya. Pasal manapun harus merujuk pada undang-undang tertentu, merujuk pada PP tertentu. Tapi tes wawasan kebangsaan tidak ada peraturan hukum. Ini hanya tafsir saja oleh pimpinan KPK. Selanjutnya teman-teman, dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga sudah dijelaskan bahwa alih status pegawai KPK boleh merugikan hak-hak kepegawaian dari pegawai KPK. Itu pertama. Yang kedua, soal substansi pertanyaannya absurd. Nanti akan kita bahas dampak yang terjadi, pengarahan pendagang dan motif di balik KPK. Boleh di next. Ini pembahasan terakhir teman-teman. Ini pertentangan hukum dengan regulasi yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman. Undang-undang PPP tidak ada menyebutkan itu. Putusan MK juga tidak mewajibkan atau tidak memperbolehkan adanya tes. Jadi, apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan mengeluarkan produk hukum tes wawasan kebangsaan adalah tindakan yang melanggar hukum, adalah tindakan yang ilegal.
Presiden sudah mengatakan bahwa alih status tidak boleh serta-merta dijadikan dasar pemberhentian. Teman-teman jangan lupa bahwa secara administrasi akibat perubahan undang-undang KPK itu berada di rumpun kekuasaan eksekutif. Maka dari itu, statement presiden harusnya dijawabkan dengan membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan. Namun apa yang terjadi sampai hari ini, sebagaimana Mas Gufron sampaikan, Mas Gufron adalah salah satu kuasa hukum dari 75 pegawai KPK, ternyata tetap diberhentikan. Berarti ada isu pembangkangan atas perintah presiden. Clear sekali. Halo. Audienya keluar dari Zoom. Mungkin kesalahan jaringan atau jaringannya. Balik-balikan lagi ya. Sementara sambil kita tunggu Pak Nurnya. Ini sangat luar biasa. Pak Abdul Qadir. Saya nggak tahu ini Enggak tadi semoga nggak ada kayak ini ya. Nggak ada masalah. Ya, ada 3 slide terakhir ini teman-teman, boleh di next. Lalu substansi pertanyaannya absurd teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman bekerja di KPK puluhan tahun, bersentuhan dengan aspek penindakan kasus korupsi, pencegahan, sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya. Tiba-tiba teman-teman ditanyakan untuk beralih status sebagai aparatur sipil negara. Teman-teman, statusnya apa dasarnya? Sudah menikah, sudah sedang pacaran. Kalau sedang pacaran, baik-baik saja sama pacar. Kalau sudah menikah, apakah ada hasrat seksual? Bagaimana pendapat Anda ketika diberikan donor darah dari agama lain? Anda memilih apa? Al-Quran atau Pancasila? Apakah Anda bersedia untuk melepas jilbab? Itu kan pertanyaan yang konyol, pertanyaan yang menghina wawasan kebangsaan itu sendiri. Dan sudah banyak pendapat teman-teman yang mengatakan secara metodologi ilmiah tes itu bermasalah, proses wawancara itu janggal. Jadi apa yang diperlihatkan oleh pimpinan KPK dan juga kepala BKN ketika mereka berupaya mengklarifikasi, maka klarifikasi itu semakin konyol kita dengar. Teman-teman, saya rasa sudah banyak yang menonton film besutan dokumenter Endgame. Di sana terlihat dari aspek psikologi 75 pegawai KPK yang dikatakan tidak Pancasilais, yang dikatakan radikal, yang dikatakan tidak bisa dibina. Loh, tidak bisa dibina bagaimana? Teroris saja ada program deradikalisasi. Narkoba saja ada program rehabilitasi. Seorang pembunuh dengan dakwaan 340 KUHP pembunuhan berencana, misalnya kasus Jessica Mirna, bisa mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan,
Jadi bagaimana mungkin 75 itu dikatakan tidak bisa dibina atau 51? Jadi itu logika yang bengkok diperlihatkan oleh pimpinan KPK dan juga lembaga negara lain, teman-teman. Boleh next? Apa dampaknya, teman-teman? 75 pegawai KPK itu 30% mungkin dalam diri perkara besar, perkara bansos, suap ekspor benih lobster, suap pajak, lalai, IKP, dan lain sebagainya. Kalau mereka kasarnya gas itu kepala satuan tugas, jadi pimpinan penyidikannya, teman-teman. Kalau itu diganti, pasti akan lambat khususnya. Karena orang-orang baru akan berusaha belajar lagi, melatih untuk KKI. Siapa yang rugi, teman-teman? Yang rugi bukan 75 pegawai KPK itu. Yang rugi adalah 200 orang di forum ini dan seluruh pelaku korban praktik korupsi, korban tidak ada adilan dan lain sebagainya. Dan juga citra KPK akan runtuh di mata masyarakat. Selanjutnya, lalu ada bentuk di media sosial atau buzzer kita sering kenal ya. Bagi saya, orang ini yang ada di slide teman-teman adalah satu orang yang selalu membela KPK RI Firly Bahuri, yang selalu menuding KPK dengan alasan Taliban, radikal, dan lain sebagainya. Namanya Denny Siregar. Dia tidak pernah mengeluarkan argumentasi berbasis data empirik, hanya terus-menerus melancarkan hoax agar mendukung yang bersangkutan. Jadi di isu EWK ini sangat banyak, teman-teman. Ada isu peretasan, teman-teman cewek 8-9 orang itu identitas. WhatsApp, Telegram, Instagram, bahkan platform ojek online pun terkena peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah ini hal yang baru? Tidak. Dari tahun 2019 peretasan itu sudah terjadi. Pertanyaannya apakah pernah diungkap oleh penegak hukum? Sependek pengetahuan saya belum pernah ada penetapan. Padahal delik terkait dengan peretasan bukan delik aduan. Itu adalah delik biasa. Penegak hukum bisa untuk merespon tanpa harus menunggu aduan atau laporan dari korban kejahatan ini sendiri. Boleh teknis ini slide terakhir, teman-teman. Lalu apa motif di balik WWK ini? Jelas sekali ada dendam. Kami anggap atau saya tadi pikirkan dilakukan oleh Firly Bahuri. 4 orang di antara 75 pegawai KPK itu adalah orang-orang yang pernah memeriksa pelanggaran etik Firly Bahuri. Disingkirkan. Lalu membubarkan pegawai KPK yang selama ini dikenal kritis menjadi penyeimbang di KPK ketika ada upaya pelemahan mereka seolah-olah olah hal tersebut. Lalu yang ketiga menggambarkan perkara besar. Tadi sudah saya sampaikan. Terakhir, teman-teman, slide-nya sudah habis, tapi ada satu isu yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Tadi sebelum mengikuti diskusi ini, saya baru selesai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tipikor. Ini penting teman-teman ketahui, bahkan teman-teman kerjakan nanti. Kami baru saja mengajak korban korupsi bansos untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Instrumen ini harus kita manfaatkan, teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Ketika ada perkara korupsi, misalnya IKTP, yang merugi adalah seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman kelurahan, keluar ongkos, biaya, sampai saat belum selesai KPK-nya. Ketika KPK menangkap Setia Novanto, kita semua bertepuk tangan.
Setia Novanto dihukum 16 tahun penjara, dikenakan uang pengganti 90 miliar, itu tepuk tangan. Pertanyaannya adalah, adakah kerugian kita diganti oleh negara? Kita semua korupsi, tapi tidak pernah ada kerugian material terhadap kita, terutama kepada orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi kami mengajak korban bansos di wilayah Jabodetabek untuk mengajukan gugatan gabungan ganti kerugian. Teman-teman boleh cek aturannya di pasal 98 KUHP. Itu diakomodir di pasal 35 aneks juga ada aturannya. Negara Indonesia harus memastikan korban bisa menggugat balik koruptor. Sederhananya seperti itu. Jadi kita semua selaku insan yang terdidik, apalagi disusupi dengan ilmu hukum, mestinya bisa berkontribusi banyak untuk warga sekitar dalam konteks pemberantasan korupsi, khususnya kepada korban korupsi itu sendiri. Saya cukupkan materi hari ini, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.